Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Risma di pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Ada 2. Yang pertama, mengenal objek wisata yang ada di Indonesia. Yang kedua, dapat menuliskan ungkapan permintaan tolong. Nah, kita lihat dulu di halaman 168 buku tema. Di sini ada Benny yang sedang pergi study tour. Apa itu study tour? Study tour adalah kegiatan pembelajaran secara langsung untuk melihat dan mengamati. Ya, jadi kalian tidak melihat dari gambar tapi langsung ke objek wisata atau ke tempat tujuan. Nah, di sini ada peta Indonesia. Nah, di sini ya kalian sudah sering melihat. Di Indonesia itu ada 5 pulau besar. Yang pertama Sumatera, yang kedua Kalimantan, yang ketiga Pulau Jawa, keempat Sulawesi, yang kelima adalah Papua. Nah, dari buku tema ini ada 6 objek wisata karena ada 6 pembelajaran. Yang pertama objek wisata Bantimurung di Sulawesi Selatan. Di mana sih Sulawesi Selatan? Di sini ya, Sulawesi Selatan sebelah sini. Yang warnanya pink. Ini Sulawesi Selatan. Ada objek wisata Bantimurung. Yang kedua ada rumah gadang dan air terjun Lukuak Tampurung. Nah, di mana sih Sumatera? Sumatera sebelah sini, Pulau Sumatera. Sebelah sini anak-anak, Sumatera Barat. Nah, ya, rumah gadang, orang Padang ya. Yang ketiga, Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Nusa Tenggara Timur. Di mana? Nah, ini pulau kecil di Indonesia, ada di yang bagian pulau-pulau kecil ya. Nah, di sebelah sini ya. Di sini ada Pulau Komodo. Yang keempat ada Candi Borobudur. Ada di Pulau Jawa. Kita juga ada di Pulau Jawa. Kita tinggal di Pulau Jawa, hanya kita di Jawa Barat. Sedangkan di buku tema membahas objek wisata di Jawa Tengah, ya di Yogyakarta, tepatnya di Kota Magelang. Yang kelima Raja Ampat. Pasti tidak asing lagi, Raja Ampat ada di Papua. Ya, Papua di sini ya. Di Papua Barat, sebelah sini Papua Barat. Di atas ya. Yang keenam ada Tugu Katulistiwa. Di mana Tugu Katulistiwa? Ada di Banjarmasin. Nah, di sini. Ya, Banjarmasin atau Kalimantan bagian bawah, jadi Kalimantan Selatan. Sip. Dari pembelajaran 1 objek wisata Taman Nasional Bantimurung. Ada apa sih di sana? Nah, di sana adalah Taman Nasional yang gunanya untuk perlindungan hewan-hewan khas, khususnya ada ribuan spesies kupu-kupu. Nah, lihat gambarnya. Di mana tadi teh? Di Sulawesi Selatan. Ya. Nah, di situ ada burung-burung, ada goa-goa ya. Di dalamnya ada goa-goa, ada air terjunnya juga. Ya, di situ ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua di pembelajaran 2 ada objek wisata air terjun Lukuak Tampurung di Sumatera Barat, dan ciri khasnya Sumatera Barat adalah rumah gadang. Ibu bahas dulu ya. Sumatera Barat di sebelah sini saya. Nah, ini ya Ibu lihat dulu, ini namanya rumah gadang orang Padang. Ciri khasnya seperti tanduk kerbau, di ujung-ujungnya itu runcing. Nah, ini namanya rumah khas Sumatera ya. Yang kedua di sini objek wisata yang tadi Ibu sebutkan. Kenapa dibilang buah tempurung? Karena seperti tempurung kelapa gini, bulat. Nah, ya setengah lingkaran. Pembelajaran 3 ada objek wisata Pulau Komodo. Ini menarik, objek wisata ini ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, pulau ini termasuk salah satu kawasan di mana yang dikelola oleh pemerintah pusat ya. Komodo itu adalah spesies kadal besar di dunia dengan panjang rata-rata 2-3 km, 2-3 meter, maaf ya. Jadi panjang sekali ya. Nah, dan berat badannya atau bobot tubuhnya ini paling kecil itu 90 kg. Oh, udah besar, tinggi, dan itu dilestarikan di Indonesia. Nah, ya. Terus ini mereka juga bisa berinteraksi langsung. Yang mereka pemakan daging-dagingan. Jadi walaupun bisa melihat tapi harus menjaga jarak.
Yang keempat ya, di pembelajaran keempat ada objek wisata Candi Borobudur. Sebagian dari kalian pasti pernah ke sana karena aksesnya dekat dengan kita ya. Kita di Jawa Barat, ini di Jawa Tengah. Dan di sini adalah salah satu tempat salah satu tempat keajaiban dunia, yaitu keajaiban dunia Candi Borobudur, yaitu bangunan khusus untuk beribadah orang yang beragama Buddha. Ya, beragama Buddha. Ya, merupakan bangunan peninggalan dinasti Sailandra khusus untuk kepercayaan Buddha. Tapi kita boleh ke sana. Ya. Yang kelima, objek wisata Raja Ampat. Raja Ampat itu di Papua Barat. Nah, Papua Barat di atas ya, di atas. Nah, ini menyimpan keindahan bawah laut. Jadi di sana indah tempatnya, tapi lebih indah lagi di dalam lautnya. Karena apa? Karena ada sekitar 1.500 jenis ikan dan terumbu karang, batu-batu yang terumbu karang itu, dan 70% jenis ikannya itu dapat ditemukan di Raja Ampat yang ada di dunia ya. Jadi sangat indah. Ini juga kepulauan, tapi ini pulau-pulau kecil ini tidak bisa ditempatin, hanya bisa dilihat, dan di dalamnya itu keindahan alamnya bagus. Yang terakhir, nah ini ada Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa apa itu? Nah, ya Tugu Katulistiwa ini sangat spesial karena dia adalah tugu garis ekuator. Garis ekuator sendiri adalah garis yang membagi bumi. Ini kita ibaratkan bumi ya, bumi bulat diluruskan gitu. Nah, membagi dua belah bagian, atas dan bawah. Di Indonesia sendiri, ini titik ekuatornya ini ada di Pulau Kalimantan, di kota Banjarmasin. Nah, inilah di sini ya. Nah, di sini. Ya, oke. Dalam atau saat kita berwisata, mau itu dengan teman, dengan keluarga, dengan orang-orang yang mengikuti wisata ya bareng-bareng, kita selalu meminta tolong. Ya, pasti memerlukan bantuan, mau itu berfoto atau apapun itu. Nah, di sini di buku tema kembali lagi, di sini di halaman 197 ada Benny yang meminta tolong pada orang lain. Ya, pada orang lain bukan kepada teman ya. Maaf mengganggu, dengan bahasa yang santun. Namaku Benny, bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Dan dia menjawab, oh iya, namaku Dev, aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana bila kita bergantian mengambil fotonya? Nah, itu salah satu ungkapan permintaan tolong. Nah, ya. Untuk tugas minggu ini, jadi buatlah percakapan dengan tema objek wisata yang di dalamnya terdapat ungkapan permintaan tolong. Jadi ada 2 orang atau mungkin 3 orang boleh. Satu orangnya minimal terdiri dari 3 kalimat. Ya, dikerjakan di buku tulis masing-masing. Ya, nanti dikumpulkan, difotokan. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu Risma, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.